Gaya main kelas Eropa, super seru dan sangat menghibur. Inilah hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Afghanistan U17 di Piala Asia U17 malam ini. Cetak sejarah fenomenal, akhiri fase grup menjadi pemuncak klasemen. Garuda Muda siap menggila di 8 besar Piala Asia U17 2025. Nah, ini baru top berkelas. Timnas U17 Indonesia main super impresif tadi malam. Ketum PSSI Erick Thohir bikin pernyataan mengejutkan kayak gini soal laga pamungkas Timnas Indonesia versus Afghanistan U17. Fans Timnas auto bisa terkejut heboh mendengarnya. Wah, kira-kira apa yang sebenarnya dikatakan Pak Erick? Temukan jawabannya di sini. Kejutan besar tak terduga. Di saat Timnas Indonesia U17 tampil luar biasa impresif di Piala Asia U17 2025, Presiden FIFA Gianni Infantino ambil langkah super mengejutkan kayak gini tepat tadi malam. Semuanya bisa auto bahagia mendengarnya. Kok bisa? Langkah besar apa yang sebenarnya diambil FIFA? Simak inilah fakta sebenarnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Gaya main kelas Eropa, super seru dan sangat menghibur. Inilah hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Afghanistan U17 di Piala Asia U17 malam ini. Stadion Prince Abdullah Al Faisal jadi saksi permainan luar biasa Timnas Indonesia U17 yang tampil agresif dan menghibur saat menghadapi Afghanistan U17 dalam laga pamungkas grup C Piala Asia U170 2025. Laga ini berlangsung sangat seru dengan dominasi penuh Garuda Muda sepanjang 90 menit pertandingan. Pertandingan dimulai tepat pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 langsung mengambil inisiatif serangan. Pelatih Nova Arianto menurunkan susunan pemain yang cukup ofensif dengan lini tengah dan depan yang sangat aktif sejak menit pertama. Lewat kerjasama 1-2 antara Raffi Rashik dan Fandi Ahmad, Indonesia menciptakan peluang perdana. Umpan silang Fandi disambut sepakan Josh Holong di dalam kotak penalti, tapi masih bisa ditepis kiper Afghanistan. Afghanistan mencoba merespons lewat skema counter-attack. Mereka melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, namun Dava Al-Ghasemi sigap menepis bola ke atas mistar. Garuda Muda sangat percaya diri di laga ini. Afghanistan tampak kelimpungan menghadapi tekanan intens dari lini tengah Indonesia. Serangan dari sisi kiri dimotori Daniel Alfredo beberapa menghasilkan peluang emas. Afghanistan beberapa kali mencoba keberuntungan lewat tembakan jarak jauh, tapi lini belakang Indonesia yang digalang Putu Ekayana dan Ida Bagus Pramana tampil kokoh dan disiplin. Tim lawan mulai frustrasi dan lebih sering kehilangan bola di area mereka sendiri. Beberapa kali mereka mencoba serangan balik, namun dihentikan oleh tackle bersih Putu Apriawan. Dengan susunan pemain yang banyak diisi rotasi, skuad Garuda Muda masih punya peluang besar untuk menambah kemenangan dan mengakhiri fase grup dengan poin sempurna. Berikut adalah kunci kemenangan Indonesia malam ini. 1. Kuasai lini tengah sejak menit awal. Nova Arianto menurunkan Nasriel Alvaro Syahdan, Ilham Romadona, dan Daniel Alfredo di lini tengah. Ketiganya diharapkan mampu menjaga tempo permainan serta mendistribusikan bola dengan akurat ke lini serang. Nasriel dan Ilham punya kapasitas untuk menjadi playmaker, sementara Daniel akan menjadi penyeimbang sekaligus pemutus serangan lawan. 2. Serangan cepat lewat sayap mematikan. Di sektor sayap, duet Fandi Ahmad, Musaki, dan Raffi Rashik akan menjadi andalan untuk menggempur pertahanan Afghanistan dari sisi luar. Kecepatan dan kelincahan keduanya terbukti menyulitkan lawan di dua laga sebelumnya.
Mereka akan menjadi motor serangan dari sisi sayap, menyuplai bola ke striker Josh Holong Jr. yang diplot sebagai ujung tombak. 3. Pertahanan solid dan fokus. Meski Afghanistan belum mencetak gol di turnamen ini, Nova tidak ingin pemainnya lengah. Lini belakang yang dihuni oleh Ida Bagus Pramana, Iputu Apriawan, dan Putu Ekayana dituntut tampil disiplin dan tenang. Kiper Dava Algasemi juga diharapkan bisa tampil sigap dan memberi kepercayaan diri pada barisan belakang. 4. Manfaatkan peluang sekecil apapun. Afghanistan sejauh ini jadi tim dengan pertahanan paling rapuh di grup C, sudah kebobolan 8 gol dan belum mencetak satu pun. Hal ini harus dimanfaatkan oleh Josh Holong Jr. dan rekan-rekannya untuk mencetak gol cepat dan mendominasi permainan sejak awal. 5. Pemanfaatan pemain pengganti. Nova dikenal jeli dalam memaksimalkan pemain cadangan. Di laga ini, para pemain yang belum mendapat menit bermain akan tampil dengan semangat ekstra. Rotasi yang tepat bisa menjaga intensitas permainan tetap tinggi hingga peluit akhir. Untuk mewujudkan kemenangan sempurna, berikut beberapa hal penting yang harus dilakukan anak asuh Nova Arianto. 1. Jangan anggap remeh Afghanistan. Walaupun Afghanistan menjadi tim juru kunci grup dan belum mencetak gol, Indonesia tidak boleh terlena. Kemenangan besar hanya bisa dicapai jika seluruh pemain tetap menjaga fokus dan tidak menganggap laga ini sekadar formalitas. Fokus sejak menit pertama adalah kunci utama. 2. Jaga disiplin lini belakang. Konsistensi pertahanan sangat krusial untuk mencegah kebobolan. Kuartet back seperti Ida Bagus Pramana, Iputu Apriawan, Putu Ekayana, dan Dava Zaidan El Fikri harus menjaga kedalaman, tidak terpancing maju terlalu jauh, dan membaca pergerakan lawan dengan cermat. Kiper Dava Algasemi juga harus siap siaga jika terjadi serangan balik cepat dari Afghanistan. 3. Kuasai penguasaan bola di tengah. Lini tengah yang dikomandoi oleh Nasriel Alvaro, Ilham Romadona, dan Daniel Alfredo wajib mengontrol jalannya permainan. Jika Garuda Muda mampu menguasai bola, peluang Afghanistan untuk menyerang otomatis akan berkurang drastis. Mereka juga harus disiplin menjaga jarak antar lini agar tidak ada celah di antara pertahanan dan tengah. 4. Maksimalkan serangan melalui sayap. Kemenangan sempurna juga berarti mencetak banyak gol. Kombinasi Fandi Ahmad Musaki dan Raffi Rashik dari sektor sayap harus dimaksimalkan. Kecepatan dan kemampuan mereka dalam melewati lawan bisa menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan Afghanistan. Dukungan crossing akurat ke striker Josh Holong Jr. akan sangat menentukan efektivitas serangan. 5. Manfaatkan kedalaman skuad. Nova Arianto dikenal cerdas dalam memanfaatkan pemain pengganti. Para pemain pelapis yang masuk di babak kedua harus tetap menjaga tempo permainan agar dominasi Indonesia tidak menurun. Momentum kemenangan harus dijaga dari awal hingga akhir pertandingan. 6. Komunikasi dan mentalitas tim. Jangan lupakan pentingnya komunikasi antar pemain. Koordinasi yang solid akan menghindarkan dari kesalahan fatal yang bisa berujung gol. Selain itu, menjaga mental untuk tetap lapar kemenangan sangat penting agar performa tetap maksimal. Kesimpulan, disiplin plus fokus plus efektivitas kemenangan sempurna. Meski di atas kertas lebih unggul, kemenangan sempurna hanya bisa dicapai jika seluruh pemain tampil fokus, menjaga kedisiplinan, dan memaksimalkan setiap peluang yang ada. Jangan biarkan Afghanistan punya ruang sedikit pun untuk berkembang. Malam ini kita nantikan aksi terbaik Garuda Muda tidak hanya menang, tapi juga tanpa kebobolan, demi menjaga mental dan momentum menuju babak perempat final. Berikut alasan-alasan kuat mengapa Timnas Indonesia U17 sangat berpeluang besar meraih kemenangan atas Afghanistan U17. 1. Performa solid dan konsisten di dua laga sebelumnya.
Indonesia U17 sudah menunjukkan kualitas luar biasa sepanjang fase grup. Mereka berhasil mengalahkan Yaman dan Korea Selatan, dua tim yang tidak bisa dianggap enteng. Kemenangan atas Korea Selatan dengan skor tipis dan penampilan dominan saat menang 4-1 atas Yaman menunjukkan bahwa skuad asuhan Nova Arianto memiliki kemampuan taktikal dan mental bertanding yang sangat baik. Dua kemenangan beruntun ini membuktikan bahwa Indonesia bermain tak hanya untuk lolos, tapi juga untuk mengontrol pertandingan dari awal hingga akhir. 2. Komposisi pemain merata dan berkualitas. Salah satu kekuatan utama timnas Indonesia U17 adalah kedalaman skuad. Meski pelatih Nova Arianto kemungkinan akan melakukan rotasi dan memberikan kesempatan bermain kepada pemain-pemain pelapis, kualitas para pemain cadangan pun sangat menjanjikan. 3. Afghanistan U17 tampil buruk sepanjang turnamen. Di sisi lain, Afghanistan U17 justru belum sekalipun mencetak gol dan selalu kebobolan banyak. Dari dua laga awal, mereka kalah dari Yaman dan dibantai oleh Korea Selatan. Mereka juga tampak tidak punya keseimbangan dalam bertahan maupun menyerang. Hal ini menunjukkan bahwa tim tersebut masih belum siap bersaing di level tinggi Asia, berbeda dengan Indonesia yang sudah bermain dengan sistem dan disiplin tinggi. 4. Mental dan motivasi Garuda Muda sedang tinggi. Kepastian lolos ke perempat final dan Piala Dunia U17 2025 justru menjadi suntikan semangat baru bagi Garuda Muda. Tidak ada tekanan berlebih, justru mereka bisa bermain lebih lepas dan percaya diri. Pelatih Nova Arianto pun sudah menegaskan bahwa semua pemain diminta tetap fokus dan bekerja keras. Ini penting agar transisi ke babak gugur nanti tidak terganggu oleh performa buruk di laga terakhir. 5. Gaya bermain cepat yang menyulitkan lawan. Indonesia U17 tampil dengan gaya main menyerang cepat, dominasi penguasaan bola, dan pressing tinggi sejak menit awal. Kombinasi winger seperti Fandi Ahmad, Musaki, dan Raffi Rashik seringkali membuat pertahanan lawan kalang kabut. Apalagi Afghanistan terlihat kesulitan menghadapi tim dengan permainan dinamis dan cepat seperti Korea Selatan. Ini akan jadi keuntungan besar bagi Garuda Muda jika mampu mempertahankan intensitas permainan seperti dua laga sebelumnya. Laga ini mungkin tidak menentukan lolos atau tidaknya Indonesia, tetapi sangat penting secara psikologis. Kemenangan atas Afghanistan bisa jadi bahan bakar semangat dan momentum positif menjelang perempat final. Timnas Indonesia U17 punya segala modal untuk menang, performa solid, skuad berkualitas, lawan yang tidak stabil, serta motivasi yang sedang membara. Jika semua dijalankan sesuai rencana, Garuda Muda bukan hanya akan menang, tapi bisa mencetak skor meyakinkan. Heboh di negeri jiran. Masyarakat Malaysia ramai-ramai ungkap rasa iri ke Timnas Indonesia U17. Garuda Asia lolos gemilang ke Piala Dunia U17 2025, sementara Malaysia gigit jari tak punya prestasi. Apa yang bikin Timnas Indonesia lebih superior dari Harimau Malaya Muda? Ini jawaban menohoknya. Kesuksesan Timnas Indonesia U17 melaju ke Piala Dunia U17 2025 ternyata bikin sebagian warga Malaysia merasa iri. Salah satu akun media sosial yang cukup aktif membahas sepak bola Asia Tenggara, yakni akun Skiksa yang dikenal bernama Afik Runi. Bahkan terang-terangan menyampaikan rasa iri sekaligus ucapan selamat untuk Indonesia. Afik mengakui bahwa Indonesia layak mendapatkan pujian karena tak hanya di level senior, tetapi juga di kelompok umur sudah pernah mencicipi atmosfer Piala Dunia. Di sisi lain, ia juga menyoroti performa Timnas Malaysia U17 yang sampai sekarang belum pernah berhasil lolos ke ajang sebesar itu. Yang lebih menyedihkan, kata Afik, Malaysia pernah punya kesempatan emas saat jadi tuan rumah Piala Asia U17 2018.
Kala itu dengan status sebagai tuan rumah, seharusnya Malaysia punya keuntungan untuk tampil maksimal dan bisa menembus semifinal, syarat utama agar bisa lolos ke Piala Dunia U17 2019. Namun kenyataannya bukannya melaju jauh, timnas Malaysia U17 malah gagal total. Mereka tak bisa lolos dari fase grup padahal tampil di kandang sendiri. Di grup A saat itu Malaysia tergabung bersama Jepang, Tajikistan, dan Thailand. Meski sempat menang besar atas Tajikistan di laga pembuka, dua kekalahan beruntun dari Thailand dan Jepang membuat mereka harus puas menjadi juru kunci grup. Selamat buat Indonesia! Tim senior dan junior kalian sudah pernah merasakan tampil di Piala Dunia, tulis Afik Runi di akun Twitter miliknya. Padahal kami sempat punya generasi emas saat jadi tuan rumah Piala Asia U17 2018, tapi tetap saja gagal ke Piala Dunia U17 selanjutnya dengan nada kecewa. Sementara itu, timnas Indonesia U17 memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025 setelah keluar sebagai juara grup C di ajang Piala Asia U17 2025. Kini Garuda Muda tinggal menunggu lawan yang akan dihadapi di babak perempat final, yaitu tim yang finish sebagai runner-up grup D. Berdasarkan prediksi, posisi itu kemungkinan akan diisi oleh Tajikistan atau Iran. Kejutan besar tak terduga. Di saat timnas Indonesia U17 tampil luar biasa impresif di Piala Asia U17 2025, Presiden FIFA Gianni Infantino ambil langkah super mengejutkan kayak gini tepat tadi malam. Semuanya bisa auto bahagia mendengarnya. Kok bisa? Langkah besar apa yang sebenarnya diambil FIFA? Simak inilah fakta sebenarnya. Presiden FIFA Gianni Infantino tepat tadi malam dikonfirmasi sedang memanfaatkan momentum perhelatan KTT Kepatuhan FIFA kelima yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, negara yang sangat mencintai sepak bola, untuk menegaskan kembali komitmen FIFA dalam menjaga transparansi dan tata kelola yang baik. Dalam unggahannya di media sosial, ia menyebut KTT ini menjadi kesempatan saya untuk menegaskan betapa bangganya FIFA karena telah membangun program kepatuhan yang komprehensif. Program ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, mendorong perilaku etis, mengidentifikasi risiko, dan menyusun prosedur yang jelas, ujar Infantino. Ia menambahkan bahwa program ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pendapatan FIFA dapat disalurkan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan, pengembangan, dan globalisasi sepak bola di seluruh dunia. Infantino juga menekankan bahwa kepatuhan dan tata kelola yang baik adalah kunci utama untuk menjaga integritas dan kesuksesan sepak bola secara global. Di KTT ini kami mempertemukan para profesional kepatuhan dan etika dari seluruh asosiasi anggota FIFA dan konfederasi untuk berdiskusi serta mengeksplorasi berbagai topik dan tren terkini di bidang kepatuhan, jelasnya. Kegiatan ini juga mencakup pembahasan mendalam tentang manajemen risiko dan audit internal yang bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang praktik tata kelola yang baik. Infantino menutup pernyataannya dengan pesan kebersamaan, kita semua adalah bagian dari tim yang sama. Tujuan kita bersama adalah melindungi dan menjaga sepak bola. Nah, ini baru top berkelas. Timnas U17 Indonesia main super impresif tadi malam. Ketum PSSI Erick Thohir bikin pernyataan mengejutkan kayak gini soal laga pamungkan Timnas Indonesia versus Afghanistan U17. Fans Timnas auto bisa terkejut heboh mendengarnya. Wah, kira-kira apa yang sebenarnya dikatakan Pak Erick? Temukan jawabannya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis Timnas Indonesia U17 akan bermain habis-habisan saat menghadapi Afghanistan di laga terakhir grup C Piala Asia U17 2025.
Menurutnya, meski pertandingan ini tidak akan memengaruhi nasib Garuda Muda yang sudah pasti lolos ke babak perempat final, tim asuhan Nova Arianto tetap akan bermain maksimal demi meraih kemenangan. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat 11 April 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Arab Saudi. Erik menegaskan bahwa timnas U17 selalu bermain serius dan tidak pernah menganggap remeh lawan siapapun itu. Semangat bertanding tetap dijaga walaupun sudah dipastikan lolos ke fase selanjutnya. Saat ini timnas Indonesia U17 belum pernah kalah di grup C. Mereka berhasil meraih 2 kemenangan dari 2 pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Afghanistan justru belum meraih 1 pun poin karena menelan 2 kekalahan dari Korea Selatan dan Yaman. Perjalanan timnas Indonesia U17 di Piala Asia masih berlanjut. Dini hari ini mereka akan bertemu Afghanistan dan kami tetap berkomitmen memberikan penampilan terbaik di setiap laga, tulis Erick Thohir lewat akun Instagram pribadinya. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung Garuda Muda. Ayo Garuda Muda, tambahnya. Dengan status sebagai juara grup C, Indonesia U17 sudah mengantongi tiket ke perempat final dan sekaligus mengamankan tempat di Piala Dunia U17 2025. Ini menjadi kali kedua bagi timnas Indonesia U17 berlaga di ajang dunia tersebut, sebuah pencapaian besar bagi generasi muda sepak bola tanah air.